Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan salihah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar di rumah ya. Semangat, semangat, semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 1 KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan teks laporan hasil pengamatan. 2. Menyebutkan ide pokok dalam teks laporan. 3. Menjelaskan simpulan teks laporan. Anak-anak, ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan ada 4. Yang pertama, teks laporan hasil pengamatan harus objektif. Objektif artinya laporan disusun berdasarkan keadaan objek tinggal nyata yang diamati secara langsung. Yang kedua, faktual. Faktual, laporan disusun berdasarkan fakta yang sesuai. Berikutnya yang ketiga adalah sistematik. Teks laporan disusun secara teratur dan saling berkaitan. Berikutnya yang keempat, yakni ada objek. Artinya ada sasarannya dijadikan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan memberikan informasi kepada orang banyak berdasarkan fakta yang ada. Ingat, teks laporan kata kuncinya adalah fakta. Jadi, laporan harus ditulis berdasarkan fakta, bukan hasil khayalan atau bayangan. Ada beberapa jenis teks laporan, yaitu teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks laporan yang pertama, yakni teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan pada umumnya berisi 1. Informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. 2. Kumpulan fakta-fakta. 3. Simpulan atau kesimpulan. Anak-anak, simak bacaan ini. Pada buku diktat kalian ada pada halaman 3, contoh teks bacaan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari sini, marilah kita cermati informasi dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, dapat diketahui bahwa singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, singkong termasuk jenis umbi-umbian. Berikutnya yang ketiga adalah bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Nah, sekarang ide pokok. Ide pokok berisi ide yang mendasari teks laporan. Bagaimana cara mencarinya? Yakni ide pokok dapat kita temukan pada kalimat utama. Sekarang perhatikan. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. Kembali lagi, ayo ingat kembali teks laporan sebelumnya pada bacaan yang kita baca tadi. Nah, di manakah letak kalimat utamanya? Iya benar, kalimat utama ada di awal paragraf, yakni selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Berikutnya, tentukan ide pokoknya. Dari kalimat utama kita dapat menentukan ide pokok.
ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ini yang terakhir adalah gunakan pilihan kata yang tepat. Pemilihan kata salah satu adalah tepat karena ada banyak makanan pokok lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menggali ide pokok. Anak-anak, setiap teks laporan memiliki ide pokok. Berikutnya, ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu, tergantung ada berapa paragraf yang terdapat dalam teks laporan. Yang ketiga, ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Berikutnya, pada setiap paragraf terdapat ide pokok. Jadi, kenali dulu setiap ide pokok dalam satu paragraf. Anak-anak, untuk mempermudah mempelajari ide pokok, marilah kita menyajikan ide pokok dalam bentuk diagram. Ibu ambil contoh, ini adalah bacaan pada teks yang ada di buku kalian pada halaman 15-16. Judul ditaruh di bagian tengah, makanan olahan dari singkong. Nah, cari di bagian paragraf pertama, ide pokoknya apa? Lihatlah di kalimat utama, di awal atau di akhir. Pilih kata yang cermat juga ya. Berikutnya, cari ide pokok paragraf di halaman kedua, cari ide pokoknya di paragraf ketiga, dan yang terakhir, cari ide pokok paragraf yang keempat. Baca halaman 15-16. Kerjakan Ayo Berlatih 1. Anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah besok akan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.